Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan dan juga karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian jangan lupa semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam pembahasan umrah dan rukbah. Setelah kita membahas pada pertemuan yang telah lalu tentang hadiah untuk pekerja, ini adalah merupakan hulul yang dilarang oleh Nabi SAW. Umrah dan rukbah ini ada dua istilah yang masuk di dalam bab hibah atau masuk di dalam bab pemberian, masuk dalam pembahasan hadiah. Namun yang membedakan antara umrah dan rukbah dengan hadiah secara umum adalah umrah dan rukbah ini adalah merupakan pemberian atau hadiah yang memiliki batas waktu. Jadi umrah dan rukbah ini memiliki batas waktu, yang artinya tidak menjadi milik selama-lamanya. Ada batasan waktu tertentu. Jadi pengertian dari umrah dan rukbah, keduanya adalah suatu bentuk pemberian yang memiliki batasan waktu. Umrah ini diambil dari kata umur. Dia ada usia, ada waktunya. Adapun rukbah maka diambil dari kata muraqabah, yang diawasi. Karena dulu orang jahiliyah melakukannya ketika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain, kemudian dia mengawasi pemberian tersebut. Jadi dia hanya memberikan dalam waktu sementara, kemudian dia lihat, kemudian dia awasi, kemudian dia dia amati dan lain sebagainya sepanjang waktu yang dia inginkan. Kalau misalkan dia masih menjaga dengan baik, masih memanfaatkan dengan baik, maka dia berikan kesempatan untuk memakainya. Kalau misalkan dia sudah pengen mengambil kembali atau dalam batas waktu tertentu, maka dia mengambilnya kembali. Misalkan aku berikan ini untuk kamu pakai sampai kamu mati misalkan. Nah, kemudian dia awasi, dia ditunggu misalkan gitu. Ketika dia meninggal, maka barang tadi diambil kembali. Inilah kenapa dikatakan sebagai rukbah. Kalau umrah maksudnya dia diperbolehkan untuk memakmurkan, diperbolehkan untuk memanfaatkan sepanjang waktu yang telah ditentukan. Ini asal kata dari umrah dan rukbah. Ini dulu pada awal kali zaman jahiliyah. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang penentuan jangka waktu adalah sesuatu yang tidak lagi terpakai. Jadi dulu zaman jahiliyah, umrah dan rukbah itu ada batasan waktu tertentu sampai dia
mati, kemudian dia ambil kembali. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasanya penentuan jangka waktu yang seperti ini sudah tidak terpakai lagi. Sehingga beliau memberikan ketetapan bahwa masing-masing baik umroh maupun rukbah itu menjadi hak milik penuh dari si penerima harta. Dan harta tersebut menjadi warisan bagi ahli waris setelahnya dan tidak dikembalikan kepada pemberi manfaat tadi. Ini Nabi SAW. Jadi umroh dan rukbah dulu dijelaskan adalah pemberian berjangka sampai batas waktu tertentu, kemudian dia bisa diambil atau dimiliki kembali. Namun setelah itu Nabi SAW menganggap penentuan yang berjangka itu tidak lagi terpakai, tidak lagi digunakan, dan beliau memutuskan harta yang sudah diberikan maka dia menjadi miliknya dan bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau berkata Rasulullah SAW, al-umrah jaizatun liman u'miraha. Umrah itu boleh bagi orang yang diberinya. Jadi al-umrah jaizatun liman u'miraha, wa rukbah jaizatun liman urkibuha. Artinya masalah umrah dan rukbah itu halal bagi orang yang memberikannya dan halal bagi orang yang diberikannya. Artinya dua transaksi ini diperbolehkan. Jadi umrah dan rukbah ini adalah sesuatu yang diperbolehkan. Hanya saja Nabi SAW tidak lagi membatasi sampai batas waktu tertentu. Jadi tidak membatasi jangka waktu tertentu. Artinya kalau misalkan dia memakainya sampai meninggal misalkan, atau kemudian ahli warisnya mewarisi manfaat dari sesuatu yang diberikan tersebut, maka itu diperbolehkan. Sebagaimana dari Jabir bin Abdullah juga, bahwasanya beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man a'mara rajulan umrah, barang siapa yang memberikan sesuatu kepada seseorang, wali akibihi, dan untuk keturunannya, faqad qata'a qauluhu haqqah, maka dia telah memutuskan hak padanya. Wahia liman u'mira wali akibihi, dan harta tersebut manfaatnya atau jadi milik orang yang diberikan dan keluarganya. Artinya apa? Ketika seorang sudah memberikan sesuatu, maka terputus haknya, dikata Nabi SAW. Jadi hak dia untuk mendapatkan kembali, maka itu telah terputus, telah memutuskan haknya. Maka sesuatu yang telah dia berikan tadi menjadi milik orang yang diberi dan keturunannya. Nabi SAW juga pernah bersabda, bahwasanya amsiku alaikum amwalakum, kata Nabi SAW. Amsiku alaikum amwalakum, jagalah hartamu, lakum, untuk dirimu, wala tufsiduha, dan janganlah kamu merusaknya. Fa innahu, karena sesungguhnya, man a'mara amr, barang siapa yang diberi umrah, maka fahiya lilladzi a'maraha hayyan wa mayyitan wa li'aqibihi, maka sesungguhnya harta yang diberikan tadi itu adalah untuk dia, baik ketika dia masih hidup maupun dia sudah mati, maupun milik dari keturunannya. Ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang artinya apa? Dia hukumnya sekarang sama seperti hadiah-hadiah yang lain.
Ketika sudah diberikan, maka menjadi hak milik dari orang yang diberi. Jadi orang yang memberi, dia sudah terputus haknya. Jadi sudah terputus hak-haknya, tidak punya hak lagi untuk meminta kembali. Nah, kenapa ini dijelaskan di dalam bab ini? Karena sebagian orang masih mempraktekkan praktek pemberian secara jahiliyah ini. Ini pemberian ini dulu ada sebelum zaman Islam. Jadi memberikan sesuatu dalam jangka atau batas waktu tertentu. Ini dulu seperti itu sebelum datangnya Islam. Masalah umroh dan rukbah. Jadi aku beri hadiah ini kepadamu, atau aku berikan tanah ini untukmu, tapi nanti begitu kamu meninggal maka diambil kembali dan yang lainnya. Maka itu adalah merupakan model pemberian di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah dulu sebelum datangnya Islam. Kemudian setelah datangnya Islam, maka Nabi SAW menganggap penentuan jangka waktu ini sudah tidak lagi terpakai di dalam Islam. Kalau memberi, ya memberi saja. Ketika dia punya tanah misalkan, kemudian tanah itu diberikan kepada seseorang, ini beda. Dihadiahkan sama ini kamu manfaatkan, beda ceritanya. Kalau diberikan itu diberikan secara ini kamu makmurkan, ini hadiah untukmu. Maka ketika sudah diberikan seperti itu, maka dia masuknya ke dalam hadiah. Maka beliau memutuskan bahwa masing-masing baik umroh maupun rukbah itu sudah menjadi milik penuh bagi penerima akad tadi. Jadi sama seperti hibah jadinya, sama seperti hadiah secara umum. Yang awalnya dulu tidak boleh diwarisi dan dia kembali kepada pemiliknya, maka setelah datangnya Islam maka dia menjadi milik penuh sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, hayyan wa mayyitan, maka dia menjadi pemiliknya meskipun dia sudah mati sekalipun. Dan juga harta tersebut yang diberikan wali akibihi, dan dia juga menjadi milik keturunannya. Jadi kalau misalkan dia sudah meninggal, maka keturunannya pun bisa menjadi pemilik baru dari sesuatu yang dihadiahkan tadi. Seperti itu. Jadi apapun akadnya sekarang, jika bentuknya itu seperti memberikan hadiah, maka hukumnya jadi sama. Meskipun pada asalnya dia menyebutkan dengan lafadz yang lain. Ini silahkan kamu pakai, udah manfaatin aja, udah begini dan begitu, maka ini bisa masuk ke dalam hadiah, diputuskan statusnya menjadi hadiah di dalam Islam, yang artinya apa? Menjadi milik dia selama-lamanya, kecuali kalau dia dengan jelas mengatakan ini boleh kamu pinjam, nanti manfaatkan, nanti kapan-kapan kalau misalkan aku butuh, aku ambil. Misalkan seperti itu. Kalau akadnya meminjam, maka meminjamkan manfaat, maka ini berbeda lagi. Tapi kalau dia bilangnya udah ini manfaatkan saja, daripada di rumah nganggur, ini kamu manfaatin, ini kamu pakai dan yang lain sebagainya, maka itu masuknya ke dalam hadiah jadinya. Masuk ke dalam hukum hadiah. Jadi bukan lagi meminjamkan. Maka status pun berubah jadi milik orang yang dia berikan hak memakmurkan atau hak memanfaatkan sesuatu tadi. Ini penjelasan ringkas yang berkaitan dengan masalah umroh dan rukbah. Jadi umroh itu maknanya sama dengan rukbah, yaitu memberikan dengan batas waktu. Jadi tidak selama-lamanya, ini secara asal. Namun akad seperti ini, status kedudukan umroh dan rukbah setelah datangnya Islam, setelah Nabi SAW diutus, kemudian beliau menjelaskan bahwasanya umroh dan rukbah tidak lagi seperti yang terjadi pada zaman jahiliyah.
Itu apa? Hukumnya diputuskan menjadi milik orang yang menerima amanah tadi atau menerima pemberian tadi selama-lamanya. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab ghosab. Ghosab adalah mengambil hak orang lain dengan cara zalim. Ini ghosab. Mengambil hak orang lain dengan cara yang zalim. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Latif Al-Badawi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Para ulama menyebutkan di antara makna ghosab, kalau ini disebutkan mengambil hak orang lain dengan cara yang zalim, ini umum. Kemudian ada yang menjelaskan pengertian dari ghosab adalah mengambil harta orang dengan paksa, yaitu merampas, mengambil harta orang dengan paksa, merampas, dengan tujuan ingin memiliki, atau menguasai. Ini namanya ghosab. Ada yang mengartikan ghosab itu mengambil tanpa izin, kemudian mengembalikan kembali, maka itu bukan ghosab. Itu bukan ghosab, tapi itu mencuri. Terserah mau dikembalikan lagi ataukah tidak, pokoknya mengambil tanpa izin gitu kan, sembunyi-sembunyi, maka itu namanya sariqah, itu namanya mencuri. Tapi kalau ghosab itu mengambilnya terang-terangan dengan paksaan, itu ghosab. Jadi kalau misalkan di pesantren itu kan, istilah ghosab itu kalau misalkan ada sendal gitu kan nganggur dipakai kemudian dibalikin lagi, itu namanya ghosab kata mereka. Bukan seperti itu istilah ghosab. Mari kita lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Kisah tentang apa? Nabi Musa dan juga Nabi Khidir. Tatkala Nabi Khidir melubangi kapal, apa katanya? Karena sungguhnya di sana fa'amas safinah, adapun safinah ini di masakin, milik orang miskin. Kemudian di hadapan mereka ada malik, ada seorang raja. Ya'khudhu kulla safinatin ghusbah, yang dia apa? Suka mengambil kapal atau mengambil perahu dengan cara ghasab. Maka para ulama menjelaskan dimaksud ghasab sini adalah mengambil, merampas qahran dengan kekuatan gitu kan. Kemudian apa? Dia ingin memiliki atau menguasainya. Ini pengertian dari ghasab. Masuk sebenarnya di dalam pengertian mengambil hak orang dengan cara yang tidak benar, karena memang itu adalah cara yang tidak benar. Namun yang membedakan antara pengertian tadi yang umum dan yang khusus, kalau yang khusus itu diperjelas, yang dimaksud tidak benar itu seperti apa? Yaitu mengambil harta orang lain dengan cara merampas dengan tujuan ingin memilikinya. Ini adalah ghasab. Dan ini dilarang. Hukum ghasab ini diharamkan. Dan ini termasuk perbuatan zalim yang Allah Subhanahu wa taala larang. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas telah mengatakan ini haramtu dzulma ala nafsi faj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala menjadikan zalim itu haram bagi dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita semua untuk berbuat zalim. Dan kezaliman sebagaimana dijelaskan adzulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu nanti akan menjadi sumber kegelapan pada hari kiamat. Kezaliman ini nanti akan menjadi sumber kerugian seseorang di hari kiamat. Lihat bagaimana Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala, atadruna manil muflis? Tahukah engkau siapa orang-orang yang merugi itu? Lalu para sahabat mengatakan al-muflisu man laisa dinaran wala dirham. Muflis itu yang enggak punya dinar, enggak punya dirham. Tapi Nabi SAW menjelaskan muflis bukan seperti itu. Muflis itu adalah orang-orang yang membawa harta, membawa pahala pada hari kiamat, membawa amalan-amalan ibadah yang banyak, tapi dia juga menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, mencela orang lain, mengambil harta orang lain, bahkan melukai atau membunuh orang lain. Kemudian diambillah kebaikan-kebaikan yang dia miliki, diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Dia dulu pernah mencela si fulan,
diambil kebaikannya diberikan kepada si fulan tadi. Dia pernah menyakiti si fulan, pernah menzalimi si fulan, diambil kebaikan-kebaikan. Ketika kebaikan-kebaikan sudah diambil, kemudian ternyata kezaliman-kezaliman yang harus dia tanggung itu masih banyak, maka diambillah keburukan-keburukan orang yang dia zalimi, kemudian ditimpakan dan diberikan kepada dirinya, sehingga akhirnya dia pun membawa dosa-dosa dan keburukan yang banyak. Maka adzulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman ini akan mendatangkan kegelapan di hari kiamat. Demikian juga kezaliman ini adalah merupakan sebab kerugian, sebab muflis. Jadi orang yang rugi. Dia menyangka bahwasanya ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala-pahala, membawa ibadah-ibadah, dia menyangka dirinya akan selamat, tapi dia lupa dia pernah menyakiti, menzalimi orang lain, sehingga dia terjatuh kepada keadaan yang buruk, keadaan yang merugi ketika dia berlaku zalim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman kepada kita semua. Zalim sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ibrahim, wala tahsabannallaha ghafilan amma yaf'alul zalimun. Jangan sekali-kali kamu itu menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan lalai, akan diam saja terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah Subhanahu wa taala itu tidak lupa, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja. Dengan sengaja apa? Allah Subhanahu wa taala menangguhkan, memberi tangguh kepada mereka sampai pada hari di mana mata-mata mereka itu akan terbuka lebar, terbelalak. Kenapa? Karena mereka melihat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, melihat balasan bagi orang-orang yang zalim. Maka Allah Subhanahu wa taala sengaja tangguhkan bagi orang-orang yang zalim agar mereka benar-benar merasakan penyesalan atas kezaliman yang mereka lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melupakan kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Bahkan itu adalah merupakan sesuatu yang tidak terampuni, termasuk perbuatan-perbuatan yang tidak terampuni, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman seseorang terhadap orang lain. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengembalikan dan menunaikan haknya. Kalau kezaliman dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa dan kesalahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala mudah mengampuninya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau melihat di sana ada hamba-hamba yang zalim kepada saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kecuali menunaikan haknya. Jangankan manusia. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang sahih, sampai binatang sekalipun ketika dia menzalimi binatang yang lain, Allah Subhanahu wa taala tegakkan qisas kepada mereka. Nabi SAW menyebutkan sampai kambing-kambing yang memiliki tanduk, yang dulu dia di dunia menanduk kambing yang tidak punya tanduk, Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan, Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan, Allah akan balaskan pada hari kiamat. Jangankan manusia, binatang-binatang saja yang tidak terkena beban taklif ketika mereka menzalimi satu sama lain, Allah Subhanahu wa taala kembalikan kezaliman tersebut. Allah Subhanahu wa taala tunaikan hak-haknya. Allah Subhanahu wa taala balaskan hal tersebut. Maka jangan pernah menyangka, la tahsabanallah, jangan pernah engkau menyangka bahwasanya Allah ghafilan. Allah itu lupa, Allah itu lalai amma ya'malul zalimun, terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Bersabar, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menzalimi kita, ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang mengambil hak kita. Serahkan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan pernah rugi. Kita enggak akan pernah rugi ketika kita dizalimi oleh orang lain. Justru yang rugi itu adalah orang-orang yang berbuat zalim. Ketika seseorang dizalimi oleh orang lain, maka hendaknya dia bersyukur. Kenapa bersyukur? Timbangan pahala sudah jelas bagi dia. Apa maksudnya timbangan pahala sudah jelas bagi dia?
Dia bersabar atas kezaliman tersebut. Dia nanti akan menjadi peringan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ketika berbuat buruk kepada kita, ada orang berbuat buruk kepada kita, maka hendaknya kita senantiasa bersabar. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengganti apapun yang mereka timpakan kepada kita. Kita mau pilih, kita mau membalasnya di dunia ataukah kita mendapatkan balasannya nanti di akhirat. Kalau misalkan kita mau membalasnya di dunia, maka lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan wattaqi da'watil madlum. Jauhilah kamu. Jaga dirimu dari apa? Dakwah. Dakwah itu doa. Doa dari orang-orang yang dizalimi. Kalau misalkan kita pengen membalasnya di dunia, kita boleh mendoakan mereka karena mereka zalim sama kita. Tapi kalau misalkan kita pengen mendapatkan balasannya di akhirat, bersabar. Yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hak-hak kita yang mereka ambil. Atau yakin Allah Subhanahu wa taala akan membalas kedzaliman-kedzaliman yang mereka lakukan kepada kita. Dan balasan di akhirat itu adalah sebaik-baik balasan. Ingat, pemberian Allah Subhanahu wa taala di dunia adalah kebaikan, adalah pertolongan. Tapi pemberian Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu adalah sebaik-baik pemberian. Karena tidak ada yang lebih utama melainkan pemberian Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sama seperti pengabulan doa. Allah Subhanahu wa taala ketika mengabulkan doa, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seseorang di dunia, maka itu adalah kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan di dunia apa yang dia minta, kemudian Allah Subhanahu wa taala simpan dan berikan di akhirat, maka itu adalah sebaik-baik pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan terburu-buru di dalam berdoa atau meminta pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan setiap doa kita. Semua yang kita minta, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah, maka aku akan kabulkan. Dan Nabi SAW menyebutkan bentuk pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu dari 3. Yang pertama, Allah berikan apa yang kita minta. Yang kedua, Allah jauhkan kita dari keburukan semisal dengan apa yang kita minta. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala simpan sebagai tabungan pahala kebaikan bagi kita nanti di hari kiamat. Dan yang ini adalah yang terbaik. Ketika Allah Subhanahu wa taala simpan untuk kita, kemudian Allah berikan pada hari kiamat sebagai pahala bagi kita, ini adalah sebaik-baik balasan atau pengabulan doa dari Allah Subhanahu. Adapun Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita minta di dunia, maka ini adalah merupakan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW memiliki satu doa yang beliau simpan di hari kiamat nanti, atau disimpan untuk hari kiamat sebagaimana yang beliau sampaikan. Para nabi dan rasul masing-masing memiliki doa yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Maka Nabi SAW menyimpan doanya untuk nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala memberikan hak kepada Nabi SAW untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Allah taala alam. Ghasab intinya adalah merupakan kezaliman. Ghasab ini adalah merupakan bagian dari kezaliman karena mengambil harta orang dengan cara yang batil, dengan cara yang zalim, dengan paksa, dengan keinginan memilikinya. Sedangkan Islam tidak mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim, dengan cara yang batil, apalagi mengambilnya dengan paksa, maka ini adalah sesuatu yang diharamkan dan ini bagian dari kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas setiap kezaliman. Sekecil apapun Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya. Karena adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu nanti akan mendatangkan kegelapan pada hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita memakan harta dengan cara yang zalim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Kenapa? Karena hal tersebut akan menjadikan kita terjatuh pada kezaliman. Dan memakan harta dengan cara yang batil ini juga menjadi sebab doa-doa atau ibadah-ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi SAW pernah menceritakan
Dzakara rajul, beliau menceritakan seorang laki-laki yutilu safar, yang safar dalam waktu yang panjang. Nah, kemudian beliau mengangkat tangannya berdoa, yamutu yadayhi ila sama, mengangkat tangannya berdoa lalu berkata ya Rob ya Rob. Tapi kata Nabi SAW, mat'amuhu haram, yang dia makan itu haram, wa mashrabuhu haram, yang dia minum itu haram, wa malbasuhu haram, pakaian yang dia pakai itu berasal dari cara yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan semua yang dia usahakan itu adalah sesuatu yang Allah haramkan. Fa'ana yustajab lah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doanya? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadahnya? Bisa jadi seseorang itu berat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang dia tidak menjaga diri dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dia tidak menjaga diri dari menzalimi orang lain. Dia tidak menjaga diri dari melakukan tindakan-tindakan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati dia tertutup. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, ketika melakukan dosa tertutup hatinya dengan satu titik. Melakukan dosa kesalahan satu titik lagi. Sampai akhirnya hatinya penuh dengan titik-titik hitam sehingga dia tidak bisa melihat lagi cahaya iman. Gak bisa lagi melihat cahaya hidayah. Gak bisa lagi melihat nikmatnya ibadah. Bagaimana cara mengatasi itu semua? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat, beristighfar, sehingga Allah Subhanahu wa taala hapus titik-titik cahaya hitam tadi. Kemudian kembalilah hatinya bersinar, kembali hatinya bisa terbuka, kembali dia bisa melihat ibadah, bisa melihat iman, bisa melihat nikmatnya, mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika keimanan tumbuh di dalam hati seseorang, dia akan bisa merasakan nikmatnya ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sebab paling utama yang menjadikan padamnya keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman yang dia lakukan. Ketika dia menzalimi orang lain, maka dia akan terus-menerus tumbuh kezaliman yang lain. Tidak akan pernah berhenti. Maka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menzalimi orang lain. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari keburukan diri kita sendiri. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam doa beliau. Atau kita sering mendengar di dalam khutbatul hajah. Nabi SAW membaca wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Sururi anfusina, jeleknya jiwa-jiwa kita, wa sayyiati a'malina, dan dari buruknya amalan-amalan kita. Karena manusia itu memiliki kecenderungan untuk melakukan keburukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf, mau beri nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya jiwa manusia itu apa? Cenderung untuk mengajak kepada keburukan. Dan manusia itu disifati zaluman, jahulan, zalim dan jahil. Maka minta, sekali lagi minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala keburukan, baik yang munculnya dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Allah taala a'lam. Itu beberapa hal yang dapat kita ambil pada pertemuan kali ini. Kita masih di dalam bab ghusab, insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada bab ghusab pada pertemuan yang berikutnya. Allah taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.